akan memberikan pembelajaran kepada anak sekolah minggu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Topan Domingo Saragi, mahasiswa Sekolah Tinggi Guru Huria AKBP Seminarium Sipoholon. Saya semester 4 dan tingkat 2. Ya, pada kali ini saya akan menyampaikan suatu pembelajaran berupa kepada anak sekolah minggu. Pembelajaran ini merupakan suatu pemenuhan mata kuliah PPL di Sekolah Tinggi Guru Huria yang diampu oleh dosen Ibu Pendeta Ibu Rianti Guru Marbun Master Teologi dan Ibu Pendeta Anna Maria Guru Pemberita Master Teologi. Mata kuliah PPL merupakan suatu praktek lapangan langsung ke lembaga-lembaga, tetapi akibat kita diserang oleh pandemi COVID-19, maka dosen pengampu memberikan solusi yang terbaik, merupakan pemberian pembelajaran kepada anak sekolah minggu melalui dari rumah. Setelah kita mengikuti anjuran dari pemerintahan, pertama kita memulai pelajaran kita dengan bernyanyi dulu supaya kita tetap semangat dan tetap girang, dan kita tetap dalam kasih nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 sampai bernyanyi dari buku Kidung Jemaat kita, dan kita sudah girang, sudah kita semangat. Sekarang kita akan memulai proses pembelajaran kita melalui kita buka dengan doa. Jangan lupa ya, setiap kegiatan kita harus buka dengan doa. Jangan ada tidak dibuka dengan doa, sebab supaya kegiatan kita itu diberkati Tuhan dan kegiatan kita itu tetap tenang dan damai, dan kita bisa terlaksana sampai dengan akhir selesai kegiatan. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertata dan di surga, atas kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Kau memberikan kami kesehatan hingga kami bisa bangun dari tidur kami sampai saat ini. Kami akan memulai proses pembelajaran kami dengan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami minta mohon kepadamu, berkatilah segala proses pembelajaran kami mulai dari awal sampai akhir. Kristus Juru Selamat kami
kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Supaya kita lebih girang lagi teman-teman, mari kita bernyanyi. Oke, kita bernyanyi dari tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan nyanyian kita, dan kita nyanyikan dengan secara girang dan secara semangat kita nyanyikan. Nah, kali ini kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sudah siap menerima pembelajaran yang Abang berikan. Nah, pada saat ini Abang akan memberikan pembelajaran dari firman Tuhan dari kitab kita yang kita percayai, yaitu tertulis di 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Juru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, dan untuk itu mereka juga telah disediakan firman Tuhan. Adik-adik, dari yang kita baca tadi, Abang mengambil sebuah tema yang sangat menarik bagi kita saat ini. Tapi sebelum Abang menyebutkannya, ada yang tahu nggak setelah tadi mendengarkan firman Tuhan yang Abang bacakan? Ada yang tahu nggak apa temanya? Ayo, ada yang tahu atau enggak? Ya, temanya yang Abang buat yaitu sebuah tema yang menarik, merupakan jadilah anak yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Jadilah anak yang apa? Yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Yang tertulis tadi di 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Adik-adik, dia siapa yang antara kita yang tidak pernah melihat batu? Coba angkat tangan coba. Ada yang nggak pernah melihat batu? Tentu kita semua pernah melihat batu kan? Karena dalam kehidupan kita atau di sekitaran kita pasti ada batu, baik dia batu yang kecil maupun batu yang besar. Apalagi bisa kita lihat di sekitaran rumah kita, di sekitaran kita sekarang ini, yang kita berada di mana sekarang. Mari coba kita lihat. Tentu adik-adik, coba ini abang ada megang, ada abang yang pegang ini, ada yang pegang. Iya. Di tangan kanan abang ada batu, di tangan kiri abang ada batu. Yang tangan kanan abang batu kecil, kecil, ini ya batu kecil. Yang tangan kiri abang ada batu besar. Seperti yang kita ketahui bahwa batu itu keras. Seperti yang abang tunjukkan tadi, batu itu keras, ini batu keras kan, dan batu itu kuat ini kuatnya. Kuat yang kita genggam atau kita pegang, dia tidak bisa penyet atau bengkok. Dia tetap keras, tetap seperti bentuknya awalnya. Dan serta batu itu
sulit untuk dihancurkan secara berkeping-keping. Walaupun misalnya kita hancurkan ini, kita tokok batu ini pakai martil atau pakai benda keras, dia pasti memang hancur. Tapi tidak sehancur tanah. Dia akan hancurnya berkeping-keping. Yang kecil-kecilnya pun, dan kecil-kecilnya itu pun yang hancur itu, jika kita tekan sekuat-kuatnya, itu tidak akan bisa penyet, tidak akan bisa dia berubah bentuk, tetap dengan bentuknya itu. Dan kita sulit untuk mengapakannya, ya kan? Itulah batu itu keras. Nah, jadi adik-adik, begitulah firman Tuhan kita pada saat ini. Pada hari ini, firman Tuhan kita mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru, atau yang dimaksud dengan batu utama. Utama, tahu kan arti utama? Itu satu-satunya, tidak ada yang lain di antara dia. Bahwa Yesus adalah sebagai batu penjuru atau batu utama. Jadi batu utama itu digunakan biasanya untuk menopang sebuah bangunan, supaya bangunan yang dibangun menjadi kokoh, menjadi kuat, menjadi teguh. Jika kita bangun rumah, pastilah kan menggunakan batu, atau apakah ada adik-adik kita bangun rumah tidak menggunakan batu? Ada tidak? Tentu pasti bukan. Pasti dia menggunakan batu kan adik-adik. Jika kita tidak menggunakan batu untuk membangun rumah, maka rumah yang kita bangun atau bangunan yang kita bangun tidak dapat berdiri kuat dan kokoh. Jika begitulah adik-adik, jika dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru, itu berarti bahwa Yesus adalah batu juru selamat kita, yang merupakan satu-satunya, tidak ada yang lain, batu yang memberikan kita sebuah fondasi agar kita tetap kuat dan kokoh. Jika kita tanpa Yesus, Sang Juru Selamat kita, maka kita tidak akan dapat berdiri dengan teguh. Dan kita tidak dapat, sama seperti halnya kita seperti bangunan tanpa batu, yang kalau pernah kita lihat bangunan itu terbangun tanpa batu sama sekali, atau jika adik-adik pernah berjalan-jalan bertamasya ke sawah ataupun ke rumah-rumah teman, atau ada dilihat rumah teman-temannya bangunan tanpa batu, itu atau disebut yang dikenal itu sebagai seperti gubuk atau sopo-sopo bahasa Bataknya. Bahasa Batak sopo-sopo, jika tidak tahu coba tanya nanti kepada orang tua masing-masing ya. Tidak akan dapat berdiri dengan kokoh. Gubuk dan sopo-sopo itu dibangun tanpa batu, maka dia tidak dapat berdiri dengan kokoh. Nah, begitu juga kalau adik-adik tanpa Tuhan Yesus, tidak dapat kuat, tidak dapat kokoh, tidak dapat berjalan dengan sendiri. Melainkan kita semua ini, jika tanpa Tuhan, baik abang, mama, bapak yang di rumah, teman-teman, adik-adik, dan kakaknya, saudara-saudara yang lain, tanpa Tuhan Yesus kita akan roboh. Kita tidak kokoh, kita tidak akan kuat, seperti robohnya gubuk atau sopo-sopo yang abang katakan tadi. Jika ada angin atau cobaan yang menerpa kita, yang datang kepada kita, sedikit pun yang menggoda kita tidak bisa menahannya. Kita tidak bisa menahan cobaan itu jika kita tanpa Yesus. Tapi jika kita mengandalkan Yesus sebagai batu penjuru, kita akan tetap kokoh walaupun ada angin yang menerpa kita, walaupun ada cobaan yang datang kepada kita bisa menahannya. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita, bila kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita, sebagai batu utama kita, batu pondasi kita. Tapi jika kita tidak mengandalkan Dia sebagai batu penjuru kita tidak akan mendapatkan sukacita, tidak mendapatkan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita akan kadang kita bersedih, kita akan kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kadang permasalahan selalu datang, selalu banyak. Jika kita tanpa melakukan
tanpa mengandalkan Yesus adalah sebagai batu penjuru kita. Begitu juga adik-adik, jika adik-adik malas berdoa, malas bergereja, malas mengandalkan Tuhan, malas membaca Alkitab, tidak mengandalkan Tuhan Yesus, maka kita adik-adik tidak akan mengenal Yesus Sang Juru Selamat kita. Kita tidak mengenal Yesus. Jika kita tidak mengenal Yesus, maka kita tidak tahu ajaran yang diajarkan Yesus kepada kita. Ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus yang begitu sangat-sangat banyak, yang begitu sangat-sangat baik ajarannya, kita tidak akan ketahuinya. Nah, kalau kita tidak tahu ajaran Yesus, kita tidak akan dapat berdiri dengan kokoh, berdiri dengan teguh, tetapi kita akan roboh. Kita akan roboh seperti bangunan yang tanpa batu. Karena kita bilang tadi, yang mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru, batu yang utama. Maka tanpa kita mengenal Yesus, kita akan roboh. Dan jika kita juga tidak mengikuti ajaran Yesus, maka kita tidak akan dikatakan sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, anak-anak yang dikatakan anak-anak Tuhan. Maka kita akan dikatakan anak-anak iblis. Ya, kalau kita tidak mengenal, tidak tahu ajaran Yesus, kita akan dikatakan sebagai anak-anak iblis, tidak anak-anak yang taat, tidak anak-anak patuh, tidak anak-anak Tuhan. Nah, kali ini coba ada yang bisa pisah dari orang tuanya, ada yang dapat mampu jauh dari orang tua. Adik-adik sekalian, adakah di antara kita yang bisa jauh? Kalau abang sendiri, ya, abang tidak bisa jauh, abang tidak bisa mampu tanpa orang tua. Abang masih mengandalkan orang tua, bang. Tentulah tidak akan ada yang kita di antara kita, ya kan, bisa tidak mengandalkan orang tua. Kita bisa mampu tanpa orang tua, kan? Karena kita masih membutuhkan orang tua. Begitu pula jika kita jauh dari Kristus. Jika kita jauh dari Kristus, kita akan susah. Sama sepertinya kalau kita jauh dari orang tua, kita akan susah. Hidup kita tidak tahu kemana tanpa orang tua. Karena orang tua adalah Tuhan yang kita lihat. Itu yang dikatakan Tuhan, kan? Makanya dikatakan bahwa hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu memberikan Tuhan kepadamu. Iya, adik-adik. Karena itu, karena kita membutuhkan Yesus, seperti sama kita membutuhkan orang tua, maka kita harus taat. Bagaimana kita taat kepada orang tua, bagaimana kita mematuhi perintah orang tua, dan kita juga harus mematuhi perintah Yesus. Karena kita membutuhkan Yesus bukan untuk satu hari saja, atau satu detik saja, atau saat kita membutuhkan pertolongan, ataupun saat kapan kita membutuhkannya. Tetapi kita membutuhkan Yesus selama-lamanya, sampai seumur hidup kita, dan sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi ingat adik-adik, kita membutuhkan Yesus selama-lamanya. Tanpa ada perhentian kita membutuhkan Yesus. Sekianlah dari pembelajaran abang yang mengatakan, maka ingat, kita harus menjadi anak yang kuat untuk melakukan firman Tuhan. Karena Yesus adalah batu penjuru kita. Amin. Kita tadi telah bernyanyi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Seperti yang abang katakan tadi, sebelum kita memulai dan menutup pembelajaran kita, harus kita awali dan kita tutup dengan doa. Kali ini tadi kita telah memulainya dengan doa, maka kita harus menutupnya dengan doa. Adik-adik, mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Kita satukan hati kita. Terima kasih ya Allah Bapa yang berada dalam surga, karena Engkau telah memberkati segala aktivitas kami, segala kegiatan kami pada saat ini, sehingga kegiatan kami selesai dengan baik, lancar, baik, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang kuat Tuhan, supaya menjadi kuat untuk melakukan segala firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima doa kami, berkat Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kini dan segala masa. Amin. Untuk doa kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.